Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke lur, di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang tubuh manusia, tentang saudara empat, tentang sedikit tentang hidup, tentang Nur Muhammad. Lah, saya juga sudah sedikit menjelaskan tentang cara untuk memanfaatkan saudara empat bagi kepentingan kita sehari-hari. Nah, di video saya kali ini saya akan coba membahas tentang Nur Muhammad yang lebih dalam. Kalau kemarin saya membahas Nur Muhammad hanya sekilas saja, sekarang coba saya akan lebih perdalam pembahasan tentang Nur Muhammad. Jadi begini lur, dulu pas saya masih belajar ngaji sama guru saya itu pernah bicara begini, bahwasanya Nur Muhammad itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Itu yang guru saya omongkan sama saya. Nah, dari kata-kata guru saya ini, nggak tahu kenapa kok dalam pikiran dan hati saya kok ada ketertarikan. Ada ketertarikan untuk mencari tahu Nur Muhammad itu apa dan Allah itu apa. Karena apa? Karena Nur Muhammad di situ diterangkan sama guru saya, Nur Muhammad itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Jadi Nur Muhammad di sini, kalau dari kata-kata guru saya itu saya cermati, Nur Muhammad itu bukan dicipta lur, tapi tercipta. Oke, kita urut dari awal sampai nanti Nur Muhammad itu menjadi ruh buat manusia, daya hidup buat manusia. Nah, sekarang yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah cahaya tersebut yang dimaksud cahaya loh. Karena apa? Nur Muhammad tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Nah, untuk kita mengetahui siapa itu Nur Muhammad dan siapa itu Allah, kita harus tahu tentang cahaya terlebih dahulu, karena fokus utama di situ itu cahaya. Nur Muhammad tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan. Jadi yang kita fokuskan terlebih dahulu adalah materi cahaya ini loh. Saya sempat berpikir sampai lama, berapa tahun saya nggak ketemu cahaya itu maksudnya apa. Tak pikir seperti cahaya matahari, cahaya lampu lah, ini cahaya yang lebih halus dan cahaya yang lebih besar. Nah, suatu hari saya sedang duduk sendiri sore, saya melihat ke atas, saya mengamati matahari. Di dalam hati saya berkata, maksud cahaya itu apa cahaya itu seperti matahari. Lah, sambil saya memandangi matahari itu saya seperti, mungkin itu yang dinamakan pencerahan lor. Jadi dalam hati dan pikiran saya itu tiba-tiba saja kok nyangkut kepada cahaya matahari dan cahayanya begitu loh. Jadi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya itu seakan-akan mengatakan bahwa cahaya itu bukan matahari. Cahaya itu bukan matahari, tapi matahari menghasilkan cahaya. Berarti matahari itu sumber daripada cahaya, dan cahaya tersebut, cahaya yang kita maksud itu bukan matahari, karena matahari sumber cahaya. Nah, di situ saya mulai berpikir keras, apa ini maksudnya, sampai akhirnya yang saya dapat, pencerahan yang saya dapat, berarti cahaya itu sebenarnya efek yang dihasilkan oleh matahari loh. Jadi bukan matahari. Kita nggak bisa melihat cahaya. Kalau kita melihat matahari itu bisa. Kita contohnya begini, kita sering membayangkan bahwasanya cahaya itu seperti
Misalkan ruh manusia itu seperti percikan kecil cahaya Tuhan, itu seperti cahaya yang jatuh dari atas. Nah, cahaya itu mungkin seperti kunang-kunang atau apa, dia jatuh dari atas dan masuk ke rahim ibu. Kita sering membayangkan semacam itu. Tapi sebenarnya yang namanya cahaya itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu sumber daripada cahaya. Contohnya matahari, lampu-lampu. Itu mereka bisa dilihat, tapi jika cahayanya itu kita nggak bisa melihatnya. Lah cahaya itu warnanya apa? Warnanya itu nggak ada warnanya loh. Cahaya itu bersifat jernih, bening. Kalau sumber cahaya itu ada warnanya. Contoh misalkan lampu itu ada putih, ada kuning, ada merah, ada hijau, berwarna-warni. Tapi kalau cahaya itu tidak ada warnanya. Kenapa saya katakan tidak ada warnanya? Kita ambil contoh begini. Saat kita menatap ke depan, lampu kita nyalakan, dan kita menatap ke depan, maka kita bisa melihat tembok yang ada di depan kita. Kita bisa melihat kursi yang ada di depan kita. Kita bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Itu menandakan bahwasanya cahaya itu bersifat bening, jernih. Karena di dalam ruangan, ketika lampu kita nyalakan di dalam ruangan itu full penuh dengan cahaya loh. Tapi cahaya itu tidak menghalangi mata kita untuk menatap ke depan. Kalau misalkan cahaya itu berwarna, punya warna, misalkan warnanya merah atau warnanya biru, pasti otomatis kita tidak bisa melihat tembok yang ada di depan kita. Karena apa? Karena kita terhalang oleh cahaya. Karena di depan kita ada cahaya, dan cahaya itu warnanya biru. Maka yang kita lihat cahaya itu. Kita nggak bisa melihat tembok di sebalik cahaya itu kalau cahaya punya warna. Lah ini yang terjadi itu apa? Ketika cahaya itu menyebar di ruangan dan saya melihat ke depan, itu saya bisa melihat tembok itu. Saya nggak melihat cahayanya, tapi saya bisa melihat tembok di sebalik cahaya itu. Berarti cahaya itu sifatnya jernih, sifatnya bening, dia nggak punya warna. Mau itu cahaya lampu, matahari, mau itu lampu yang merah, mau itu lampu yang biru, mau itu lampu yang putih, cahaya itu tetap jernih. Dia tidak berwarna. Kalau dia berwarna, pastilah kita tidak bisa melihat tembok yang ada di depan kita. Karena apa? Karena terhalang oleh cahaya. Nah, Nur Muhammad itu percikan kecil daripada cahaya Tuhan. Sekarang logikanya, cahaya lampu saja tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh. Cahaya lampu saja sifatnya jernih, begitu jernihnya hingga kita tembus pandang. Ketika kita menatap ke depan, itu kita menembus cahaya tersebut dan mata kita tertambat pada tembok yang ada di depan. Lah apalagi cahaya yang dihasilkan oleh Tuhan. Percikan kecil cahaya Tuhan, berarti percikan itu kan tercipta dari diri Tuhan itu sendiri. Ibarat Tuhan yang maha besar, akhirnya apa? Dia memercikan sebagian kecil daripada cahaya dia. Dia memercikan sebagian kecil daripada badan dia untuk dijadikan ruh buat manusia. Itu yang terjadi loh. Jadi ruh manusia itu bukan dibuat. Tidak ada di Al-Quran yang mengatakan ruh manusia itu dicipta. Tuhan nggak menciptakan ruh, tapi Tuhan meniupkan ruh ke dalam janin. Lah ketika ruh itu ditiupkan, berarti kan ruh itu sebenarnya sudah ada. Dan di surat yang guru saya katakan itu mengatakan bahwasanya ruh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti
Ruh manusia itu sebenarnya Tuhan itu sendiri loh. Bagian kecil daripada diri Tuhan itu sendiri yang masuk ke tubuh bayi akhirnya menjadi hidup buat si bayi. Oke, sampai di sini sudah paham loh. Mudah-mudahan kalian mendengarkan video ini sampai di sini kalian sudah paham apa itu Nur Muhammad, apa itu cahaya. Kalau misalkan Tuhan berbentuk cahaya, berarti ruh manusia itu bagian kecil daripada cahaya Tuhan. Kalau misalkan Tuhan berbentuk dat, berarti ruh manusia itu tercipta dari percikan kecil dat Tuhan, begitu. Berarti Tuhan dat yang maha besar, percikan kecil daripada datnya itu, daripada dirinya itu jatuh, ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad bayi. Lah, sekarang kita bahas lagi loh. Percikan kecil daripada yang maha besar. Terkadang kita sebagai manusia memaknai percikan kecil itu seperti sesuatu yang kecil, cahaya yang kecil, dia jatuh dari atas masuk ke tubuh bayi. Oke, kalau misalkan asumsi kita demikian, pikiran kita demikian, mungkin itu benar. Kenapa saya kata mungkin? Kalau kapasitas Tuhan yang maha besar, itu menurut saya nggak bakalan percikan kecilnya kok sekecil itu loh. Kalau misalkan yang besar, besar saja loh, bukan maha besar. Kalau misalkan yang besar, percikan kecilnya seperti apa yang kita bayangkan dan masuk ke dalam tubuh bayi, mungkin oke, mungkin bisa karena dia besar toh, besar saja. Tapi ini dat yang maha besar, besarnya melebihi jutaan kali lipat alam semesta. Dan ini yang paling besar loh. Coba dibayangkan, percikan kecil daripada yang maha besar. Sedang kita saja, kita itu bukan apa-apa di mata Tuhan. Karena apa? Kita itu sangat jutaan kali sangat kecil daripada sebutir debu. Debu saja sudah kecil, apalagi kita sangat kecil daripada sebutir debu di mata Tuhan. Berarti Tuhan itu sangat besarnya, sangat besar, hingga tidak ada yang menyamai kebesaran beliau. Coba, percikan kecil daripada yang maha besar, apa mungkin sekecil itu hingga masuk ke tubuh manusia? Coba kalian bayangkan, mungkin gak kiranya? Jadi kalau menurut saya, percikan kecil daripada dat yang maha besar itu nggak sekecil itu, dia besar loh. Dia meliputi semesta seisinya. Jadi bukan Nur Muhammad yang masuk ke dalam diri kita. Oke, kalau dikatakan Nur Muhammad masuk ke dalam diri kita dan menjadi roh, iya itu benar, itu benar. Tapi jangan berhenti sampai di situ loh. Jadi yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu diibaratkan lautan, dan kita adalah ikannya. Jadi bukan Nur Muhammad yang masuk ke dalam diri kita, tapi sebenarnya kitalah yang ada hidup di dalam Nur Muhammad. Diibaratkan lautan itu Nur Muhammad, kitalah yang hidup di dalam lautan itu. Jadi ketika kita hidup di dalam lautan itu, maka secara otomatis lautan itu ada di luar dan di dalam diri kita. Ketika kita hidup di dalam Nur Muhammad, maka otomatis Nur Muhammad itu ada di setiap jengkal tubuh kita, ada di luar, ada di dalam diri kita, ada di dalam pori-pori. Dia ada di mana-mana, merasuki tubuh kita, meliputi tubuh kita. Itulah Nur Muhammad, itulah kehidupan. Jadi nggak sekecil itu loh. Sekarang bandingannya begini, kita membandingkan dengan Tuhan yang maha besar, karena Nur Muhammad itu tercipta dari percikan kecil saya Tuhan.
Jadi ketika roh seluruh manusia itu dikatakan Nur Muhammad itu satu, Lur. Jadi nyawa kita semua di dunia, umat manusia dan mungkin hewan-hewan, itu hanya ada satu. Roh kita itu hanya ada satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu hanya ada satu, cuma dia besar buat kita. Dan kita semua manusia itu hidup di dalam Nur Muhammad tersebut. Jadi sebenarnya kita itu semua sama, Lur. Nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada sakti, nggak ada yang nggak sakti. Kita semua itu sama, kita satu. Kita Nur Muhammad. Saya yang di sini, kalian yang di sana, itu sama. Karena kita hidup di kolam yang sama, di lautan yang sama. Lautan Nur Muhammad. Lautan ruh. Kita seperti ikan di lautan sana. Nyawa ikan itu air. Nyawa ikan itu lautan. Ketika ikan kita angkat, kita taruh di daratan, maka dia akan mati. Karena apa? Dia meninggalkan ruhnya. Tapi ketika ikan dari darat kita masukkan ke dalam air, maka dia akan hidup. Karena dia kita satukan dengan ruhnya. Begitu, Lur. Begitupun kita. Nur Muhammad itu sangat besar. Hingga meliputi semesta seisinya. Dan kita hidup di dalamnya. Kita seperti ikan tersebut. Itu definisi tentang Nur Muhammad, ruh kita, Lur. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti akan saya sambung ke video saya di video-video saya yang berikutnya. Tetap stay dan tunggu video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya agar saya bisa tetap menjelaskan apa yang saya tahu, agar saya bisa tetap membagikan pengetahuan yang saya punya, agar kita semua tidak ada yang berbeda, agar kita semua sama. Kita manusia, kita Nur Muhammad, kita satu ruh, kita satu nyawa. Jadi jangan ada pertengkaran, jangan ada perselisihan. Kita semua harus saling menghormati, kita semua harus saling mencintai. Ketika saya mencintai kalian, sama saja kalian mencintai saya. Ketika saya mencintai kalian, sama saja seperti saya mencintai diri saya pribadi. Ketika kalian mencintai saya, sama saja kalian mencintai diri kalian pribadi. Karena apa? Kalian dan saya itu sama. Hidup kita sama, nyawa kita sama, ruh kita sama. Kita hidup di dalam ruh yang sama, seperti ikan. Jadi kita harus saling tolong menolong, kita harus saling asih asuh. Jangan ada pertengkaran, jangan membeda-bedakan, loh. Bener asli. Kita itu satu, nggak berbeda. Hanya pemahaman kita saja yang berbeda, loh. Oke, demikian penjabaran yang bisa saya uraikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di video-video saya berikutnya nanti saya akan membahas lebih dalam tentang Nur Muhammad ini, tentang hidup dan semua tentang kehidupan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.